Saudara, apakah rencana pemerintah untuk memberi bantuan sosial khusus dan juga bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000, ada yang berupa uang, ada yang berupa sembako, selama 3 bulan, mampu menjadi jaring pengaman bagi warga miskin yang terkena dampak ekonomi akibat wabah virus corona? Untuk membahasnya sudah hadir di studio peneliti senior Indef, Eni Srihartati. Selamat malam, Mbak Eni. Saya izin ke sambungan Skype sudah ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat malam Pak Menteri. Apa kabar? Baik Pak Menteri, dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Menteri, saya ingin konfirmasi dulu Pak Menteri. Disebutkan oleh Pak Menteri tadi dana presiden. Apakah ini yang dimaksudkan dengan dana presiden untuk bantuan terkait corona ini sama seperti yang pernah kemudian dikeluarkan pada saat pemilu lalu, dana taktis yang jumlahnya 14 miliar per tahun? Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Saya kayaknya nggak pernah sebut dana presiden. Kami ada rekam tadi Pak, bantuan presiden maksud saya. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Ya. Yang pertama, ada beragam bansos yang pemerintah pusat sudah dan akan jalankan. Ya, yang sifatnya reguler seperti PKH dan sembako ini sudah berjalan dengan meningkatkan indeks besarannya dan juga meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaatnya. Ini terus sampai akhir tahun. Itu adalah untuk keluarga-keluarga yang di kondisi normal tidak seperti sekarang saja sudah miskin. Apalagi dengan normal tambah miskin. Nah, di luar itu, di luar penerima PKH dan kartu sembako, untuk Jabodetabek kami siapkan bansos berupa paket sembako sebanyak sekitar 1,8 juta keluarga dengan nilai setiap keluarga setiap bulannya Rp600.000. Ini yang terima siapa? Ini yang terima adalah semua yang tidak menerima PKH dan sembako di Jabodetabek. Di luar itu lagi, di daerah lain kami sedang mempersiapkan bantuan langsung tunai, nilainya juga Rp600.000 setiap bulan untuk 3 bulan. Ini siapa? Ini yang tidak menerima yang tadi juga, yang tidak menerima sembako, tidak menerima kartu sembako, tidak menerima PKH. Gitu. Baik, jadi saya konfirmasi Pak, ini artinya tetap dari APBN yang kemarin kemudian terkait dengan Perpu stimulus APBN, lalu kemudian diberikan kepada warga yang merupakan perluasan dari warga yang selama ini sudah mendapatkan bantuan. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi tapi jumlahnya ini memang bagian dari paket stimulus yang 405 triliun itu. Betul. Di luar yang tadi saya sebutkan masih ada lagi sebenarnya. Walaupun bukan di bawah Kemensos, yaitu kartu prakerja. Kalau ingat sebenarnya kartu prakerja ini desainnya bukan untuk bansos, ya. Cuma begitu kondisi sekarang kondisi genting sehingga memang jadi kita treat, kita modifikasi sedikit sehingga bentuknya juga jadi akan seperti bansos. Anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun dan ini ditargetkan khusus untuk para pekerja yang kena PHK selama COVID ini berlangsung begitu. Saya ingin tanya Pak, ini penting juga karena kita tahu bahwa pengalaman, saya juga waktu itu langsung turun ketika ada bantuan langsung tunai pada zaman Presiden Pak SBY pada waktu itu, di mana ada sejumlah insiden-insiden yang kemudian terjadi, ada yang tidak terima, ada yang kemudian menganggap tidak ada dan lain sebagainya. Ini terkait dengan data. Saya ingin tanya, apakah perluasan data ini, apakah penambahan orang-orang yang kemudian menjadi target penerima bantuan tadi yang Bapak sebutkan, sudah ada datanya by name, by address misalnya, alamat dan nama lengkapnya? Di Kementerian Sosial ada data terpadu kesejahteraan sosial atau CKPTKS. Ini adalah data sekitar 27-28 juta keluarga yang terbawah tingkat ekonominya yang ada di Indonesia. Data ini pula yang digunakan untuk tadi PKH, kartu sembako, subsidi listrik, PBIJK. Ya, jadi datanya dasarnya ini. Namun yang untuk BLT kami juga membuka room untuk pemerintah daerah mungkin menambahkan data yang tidak ada di sini. Sehingga nanti antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus ada koordinasi, kesepakatan siapa yang terima BLT ini. Tapi rules of thumb-nya yang pasti adalah dia tidak menerima PKH, tidak menerima kartu sembako, tidak menerima
kartu prakerja. Iya. Artinya yang sebelumnya memang dianggap tidak miskin, tapi kemudian sekarang menjadi rentan miskin karena ada corona ini. Ya mungkin seperti itu. Dan harap diingat juga bahwa sekarang setiap daerah sudah mulai juga menggelontorkan program-program bansos di daerahnya masing-masing hasil dari realokasi anggaran di APBD mereka. Jadi kami sangat berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan benar-benar bisa lebih memprotek warga atau saudara-saudara kita yang paling terdampak karena COVID-19 ini. Iya, pertanyaan yang paling penting Pak, yang paling ditunggu oleh publik, kapan ini akan segera disalurkan, Pak Menteri? Kami tentunya untuk yang program khusus seperti bansos sembako untuk Jabodetabek dan BLT, ini memang anggarannya sebelumnya belum dianggarkan di Kementerian Sosial, tapi sudah masuk di dalam paket yang 405 triliun. Sehingga nanti hari ini kita sudah mulai koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Ya biasa kan proses pencairan anggaran itu. Nanti setelah selesai proses di Kementerian Keuangan akan dimasukkan ke Kementerian Sosial menjadi DIPA baru Kementerian Sosial. Begitu anggarannya masuk kita tinggal eksekusi. Kita harapkan bulan ini sudah bisa jalan. Bulan ini berarti kan ini sekarang tanggal 8, masih lama Pak, 21 hari lagi, 3 minggu. Ya, tapi kan memang ada prosesnya. Jadi kurang lebih kapan Pak? Mungkin seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu lagi? Saya nggak bisa pastikan kalau harinya, tapi bulan ini kita akan jalan. Bulan ini paling lambat akhir bulan April ya, Mbak Eni. Ya, Pak Menteri, ini kan yang kita hadapi ini kan bukan kondisi normal. Jadi tadi skema perlindungan sosial yang dijelaskan Pak Menteri itu adalah skim perlindungan pada saat reguler. Artinya program rutin yang selama ini pemerintah lakukan. Nah, sementara yang kita butuhkan sekarang, ini kan ketika pemerintah, misalnya DKI, ini kan sudah menetapkan status PSBB dan sudah setujui. Nah, artinya apa? Artinya mestinya ada 2 skim ini perlindungan sosial. Pertama, perlindungan sosial yang saya menyebutkan paling gampang adalah kondisi tanggap darurat. Di mana ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa ada kedaruratan kesehatan, dan untuk agar orang ini benar-benar semuanya yang di daerah PSBB ini semua berdiam diri di rumah, ini kan harus segera kompensasi. Artinya ini harus ada skim perlindungan sosial secara khusus di luar program-program yang reguler tadi. Misalnya yang reguler, sembako itu walaupun sudah dinaikkan dari 150 ke 200 itu kan untuk 1 bulan. Nah, sementara 1 bulan itu formatnya kalau dalam reguler itu kan bersifat supporting gitu loh. Jadi mereka masih bisa bekerja karena hasilnya nggak cukup, penghasilannya nggak cukup, maka disupport dengan tambahan 200. Nah, sementara sekarang yang kita butuhkan, mereka sudah nggak mendapatkan penghasilan sama sekali karena harus stay di rumah selama katakanlah misalnya apakah 2 minggu, nanti kita menunggu kan PSBB ini sampai kapan. Nah, ini yang harus skim ini yang harus segera disiapkan. Mulai Jumat lusa mereka sudah harus berdiam di rumah, tidak boleh keluar, hanya beberapa ada pengecualian. Lalu kemudian pemerintah belum memberikan bantuan itu. Jadi di rumah mereka akan makan apa? Itu yang kurang lebih Itu kurang lebih akan menjadi pertanyaan. Jadi kalau itu tadi kan Pak Menteri sampaikan bahwa yang sudah mendapatkan katakanlah skim yang selama ini mendapatkan bantuan sembako ataupun PKH itu kan yang sudah. Nah, seolah-olah ini kan tinggal nambah yang perluasannya nggak bisa begitu. Karena yang tadi kan untuk 1 bulan. Dan itu sifatnya supporting. Nah, sementara yang kita butuhkan dalam masa PSBB, waktu masyarakat suruh stay diem di rumah itu adalah mereka benar-benar tidak bisa beraktivitas gitu. Dan itu berarti sekalipun kemarin sudah mendapatkan itu, ini harus ada skim khusus. SIM khusus pada saat PSBB itu diberlakukan. Kan tadi Pak Menteri bilang bahwa ada prosesnya, pencairan dan sebagainya. Ini soal APBN, triliunan. Orang suruh stay di rumahnya itu mulai Jumat untuk di DKI. Jadi gimana bisa menunggu? Ada cara untuk kemudian mencairkan dengan cepat prosesnya? Jadi begini, ini kan pemerintah sudah punya yang namanya dana perlindungan sosial untuk sembako misalnya 9 bulan dan sebagainya. Ini kan bisa dimodifikasi Mas Aiman. Jadi dimodifikasi bagaimana anggaran ini dibikin untuk skim khusus
ketika menghadapi tanggap darurat untuk posisi PSBB. Bayangan Anda ketika kemudian hari ini sudah disetujui oleh Presiden terkait dengan skema-skemanya, paling lama berapa hari bisa keluar uang itu untuk diserahkan ke masyarakat? Idealnya begitu PSBB itu diberlakukan di DKI dan tadi di beberapa daerah itu yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan itu harus segera. Oke, jadi supaya orang benar-benar nanti kalau tetap bandel keluar itu ada sanksi gitu. Sekarang kalau disanksi maka sulit karena belum dikasih bantuan. Sulit. Anda bayangkan seperti itu. Oke, jadi ketika kemudian ada izin dari Menteri Kesehatan, dari pemerintah pusat untuk PSBB di sebuah daerah, maka harus pada saat itu juga harusnya disiapkan, sudah siap juga untuk bantuan masyarakat. Saya akan ke Pak Menteri nanti, Pak Menteri mendengar dialog saya dengan Mbak Eni ya. Nanti kita akan ke Pak Menteri untuk menjawab semua ini. Jadi bagaimana kemudian untuk dalam tanda kutip mengunci masyarakat di rumah, tapi kemudian bantuannya belum diberikan. Makan apa nanti mereka di rumah? Kita akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.